kenapa kemudian baru dicari aliran darahnya dari mana itu baru sekarang ya. Kalau kemudian mau melakukan penangkapan, penahanan, penetapan tersangka terhadap seseorang yang itu diduga melakukan tindak pidana itu harus dari awal, bukan kemudian baru dicari-cari. Kalau kita lihat kemarin ini juga ada statement yang muncul dari Barreskrim bahwa katanya ada indikasi bahwa adanya aliran dana nih Mas yang ada di demo kemarin hingga terjadi kerusuhan. Tapi kalau dari catatan Mas Arief dari YLBHI sendiri seperti apa Mas? Silahkan. Iya, saya pikir kenapa kemudian baru dicari aliran darahnya dari mana itu baru sekarang ya. Kalau kemudian mau melakukan penangkapan, penahanan, penetapan tersangka terhadap seseorang yang itu diduga melakukan tindak pidana itu harus dari awal. Harus ada dua alat bukti yang cukup dan kemudian digunakan sebagai dasar seseorang melakukan tindak pidana, bukan kemudian baru dicari-cari. Ya, dan saya kira indikasinya justru ke sana. Ini yang tidak boleh. Dan mestinya kemudian tidak boleh kemudian ada praktek-praktek penetapan tersangka tanpa alat bukti yang cukup. Dan berkaitan dengan klaim-klaim dari kepolisian ya, ini memang menjadi kewenangan penyidik, tetapi lagi-lagi kami mengingatkan bahwa harus hati-hati. Ya, tidak boleh kemudian menempatkan orang yang sebetulnya betul-betul melaksanakan penikmatan hak berpendapat dan berekspresi itu ditersangkakan, dikriminalisasi. Dan kalau memang kemudian ada orang yang diduga kuat melakukan tindak pidana dan alat buktinya cukup, silahkan. Tapi yang kita lihat kan tidak demikian. Penangkapan dilakukan besar-besaran, dan saat di wilayah Polda Metro Jaya itu ada 1.200-an lebih gitu ya, yang kemudian ditangkap, yang kemudian juga harus menginap di kantor kepolisian. Bahkan kemudian juga di Polri sendiri juga merilis ya, ada awalnya 3.000 sekian, kemudian sampai hampir 5.000 yang kemudian ditangkap, tapi hanya beberapa orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Ini artinya penangkapan dilakukan secara acak, sewenang-wenang, dan bahkan kami juga mendapatkan pengaduan, laporan dari 600 sekian orang yang mengadu kepada tim advokasi untuk demokrasi. Ada beberapa orang yang kemudian diduga salah tangkap gitu ya. Sebetulnya tidak terlibat, hanya beraktivitas di sekitar tempat demonstrasi, melintas ya, atau bahkan sama sekali tidak terlibat tapi ada di sekitar, kebetulan tinggal di sekitar wilayah tersebut, tapi kemudian juga ditangkap, pukuli, mengalami tindakan kekerasan dan juga penyiksaan, tapi kemudian tetap ditersangkakan meskipun sudah menyampaikan berbagai penjelasan mengenai posisinya. Nah, saya kira ini yang kemudian harus hati-hati. Karena prakteknya begitu, yang ditangkap ribuan dan ditetapkan tersangka hanya beberapa. Nah, ini penegakan hukum yang saya kira tidak profesional dan tentu tidak sesuai dengan prinsip hukum acara pidana yang harus dipedoman oleh aparat kepolisian.